Selamat datang di perkuliahan pengambilan keputusan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang biasa digunakan sama orang untuk beberapa orang untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Teman-teman bisa banyak banget cari referensi mengenai AHP. Nah, akhirnya nanti teman-teman bisa lihat kalau misalnya nanti perhitungan ini membutuhkan beberapa step-step yang memang butuh waktu yang panjang. Jadi yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah cari masalah atau goal. Nah, di dalam goalnya itu terdapat tujuan dari kita menggunakan AHP ini. Contoh pemilihan mobil, pemilihan motor, pemilihan berbagai macam pemilihan yang kita bisa cari. Tentukan dulu masalah atau goalnya. Bisa ngobrol ke orang-orang yang expertise di bidangnya untuk mendapatkan informasi. Kalau misalnya dapat informasi, teman-teman bisa meng-tracker kan kira-kira kriteria-kriteria apa nih yang kira-kira sangat mempergantungkan atau mempengaruhi pengambilan keputusan. Nanti di situ ketahuan nih alternatifnya apa, terus kriterianya dalam pengambilan keputusan itu apa, ya kan? Oke, selanjutnya kalau itu udah tahu, kita membuat hierarki dan pengolahan data yang akan kita lakukan nanti adalah pengolahan data secara manual. Sebelumnya nanti teman-teman tinggal klik aja di bawah ini. Saya juga sudah menyiapkan video perhitungan dengan menggunakan software. Tapi yang pertama kali kita lakukan adalah sekarang kita hitung manualnya dulu ya. Jadi biar tahu kira-kira angka ini dapat dari mana. Oke, pesan saya sebelum nanti kita mau ngerjain ataupun mengolah data, jangan lupa sarapan karena di sini membutuhkan passion ya dan kesabaran gitu. Jadi ya mesti sabar-sabar sih. Saya berharap teman-teman pasti bisa ngerjain nanti, bisa lah ngerjain dan mengerti ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, teman-teman tinggal langsung aja tanya di kolom di bawah ini atau dengan media lainnya. Itu aja. Keep safety, keep healthy dalam pandemi seperti ini. Pokoknya tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Nah, setelah kita ada tahu kriterianya apa, alternatifnya apa, goalnya apa, selanjutnya kita buat diagram gambar hierarki seperti di bawah ini. Pastikan setiap dari goal saling menyambung terhadap kriteria, dan kriteria harus menyambung lagi terhadap alternatif yang ada. Pastikan saling menyambung ya. Nah, gambar hierarkinya udah selesai nih. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah wawancara dong. Kita wawancara dengan orang-orang yang expert di bidangnya. Gitu. Nah, dari hasil wawancara setiap orang yang expert di bidangnya diketahui bahwa satu lensa 3 kali lebih penting daripada fitur. Jadi katanya mendingan lensa dulu lah, nanti fitur bisa mendukung. Yang kedua, baterai 2 kali lebih penting daripada lensa. Iyalah, kalau misalnya lensanya bagus tapi nggak ada baterai, buat apa ya kan? Yang ketiga, baterai 4 kali lebih penting daripada fitur. Ya, bisa. Karena ya gimana ya, kamera nggak bakal bisa kepakai kalau misalnya nggak ada baterainya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita masukkan ke pembobotan ini, kita masukkan ke dalam matrix comparison. Nah, cara buatnya kita buat table aja di Excel yang mengetahui, contoh misalnya lensa sama lensa berapa kali kepentingannya. Lensa sama lensa kan nggak ada ini ya, sama ya, lensa sama lensa ya sama kriterianya. Baterai dengan baterai sama. Kalau misalnya kita beli nih, contoh Honda Beat sama Honda Beat bedanya apa? Nggak ada gitu. Kalau misalnya Baygon sama Baygon bedanya apa? Nggak ada, sama gitu. Jadi kalau yang sama kita kasih nilai poin 1 di bawahnya gitu. Nah, selanjutnya diketahui bahwa lensa 3 kali lebih penting daripada fitur. Nah, lensa 3 kali lebih penting
daripada fitur. Kita cari lensanya berapa, fiturnya berapa, kita isi di sini. Nah, oke. Yang kedua, baterai 2 kali lebih penting daripada lensa. Jadi di sini ada baterai 2 kali lebih penting daripada lensa. Baterai 2 kali lebih penting daripada lensa. Selanjutnya, yang terakhir adalah baterai 4 kali lebih penting daripada fitur. Baterai kan di sini, fitur di sini. Jadi baterai 4 kali lebih penting daripada fitur. Nah, terus yang kosong-kosongnya gimana? Yang kosong-kosongnya ini kebalikannya. Kalau misalnya di sini contoh 2 sama aja nih, sama dengan 1 dibagi 2 per 2 atau 0,5. Terus gimana setiap dia nyebrang, ini kan nyebrang nih, gitu aja caranya. Kalau setiap nyebrang itu dibagi aja kebalikannya, berarti tidak kali lebih penting. 4, kalau misalnya 2 kali lebih penting, berarti 2 kali tidak lebih penting. Sini 4 kali tidak lebih penting, jadi sama dengan 1 dibagi 4 gitu, atau seperti. Yang ketiga gimana ya, ujung? Karena ujung di sini pasti kita taruhnya di ujung juga kan, namanya kebalikan, sama dengan 1/3. Oke, ya. Nah, sampai sini gimana? Oke, selanjutnya kita bisa buat lagi. Nah, setelah kita dapat nilai, setelah kita memasukkan bobot ke dalam matriks, ya tahu nilainya bisa kita ubah aja, tinggal bagi-bagi aja sih. 1/2 dan nilainya seperti di bawah ini. Oke, setelah kita bagi, selanjutnya kita jumlahkan aja dari setiap kategori. Jadi 1 tambah 2 tambah 0,3 berapa, tinggal sama aja sih, tinggal tarik dan voila, hasilnya seperti ini. Nah, jumlahnya udah ketahuan nih. Selanjutnya kita mencari nilai eigen. Caranya gimana? Caranya setiap yang dari kolom, contoh lensa itu 1, dibagi dengan jumlah di bawahnya gitu. Begitu juga di bawahnya. Yang untuk kolom kedua, baterai 2 dibagi dengan 3, berapa gitu. Selanjutnya 0,33 dibagi dengan 3, berapa gitu. Hal itu juga berlaku untuk kolom ke sebelah kanannya. Jadi 0,5 dibagi 1,75. Nah, simpelnya karena pembaginya itu tidak berubah, ya tinggal dikasih dolar aja. Dan kalian tinggal tarik-tarik dan selesai. So, simple kan? Jadi nggak pakai ribet-ribet lah. Oke? Oke, terus habis itu ngapain lagi? Lanjut. Nah, sekarang kita tinggal jumlahin aja nilai eigen yang udah didapatkan sebelumnya. Gampang, teman-teman tinggal klik sum dan voila, selesai. Nah, jumlah yang sudah didapatkan kita olah lagi untuk mendapatkan nilai dari rata-rata. Caranya gimana? Caranya nilai dari jumlah yang sudah kita dapatkan dibagi dengan jumlah kriteria pada tabel. Ada berapa kriteria pada tabel? 3. Nah, jadi kita tinggal bagi aja tiap jumlah itu pada table gitu. Jadi pada jumlah table yaitu 3 gitu. Dan jangan lupa setelah kalau selesai semua di total, dan ingat hasilnya harus 1 ya. Kalau misalnya nggak 1 berarti ada mungkin kekeliruan ya dari perhitungan teman-teman semua. Nah, jika
nilai tersebut semakin besar, berarti pengaruhnya dalam penentuan kriteria itu semakin tinggi. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita pengen cari tahu nih, kira-kira berapa sih nilai dari konsistensi rasio dari matriks perbandingan kriteria yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, caranya gimana? Caranya ya kita coba cari dulu nilai CI-nya. Nah, cara mendapatkan nilai CI gimana? Caranya ialah lambda maksimum dikurangi N dibagi N minus 1. Nah, masalahnya kita nggak tahu nih nilai dari lambda max-nya berapa. Jadi yang pertama kita cari adalah nilai dari lambda maksimumnya berapa. Nah, caranya tinggal mengkali aja dari jumlah kolom dari lensa dikali dengan jumlah rata-rata dari lensa. Jadi 3,33 dikali dengan 0,32 ditambah dengan jumlah baterai dikali dengan rata-rata 0,557 rata-rata baterai. Selanjutnya fitur 8 dikali dengan kriterianya 0,122,16 sekian dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ya pokoknya intinya jumlah kolom dikali dengan rata-rata. Nah, karena di sini jumlah elemennya atau total n-nya itu cuma 3, ya berarti kita cuma 3 kali pertambahan ya. Berbeda juga kalau misalnya 4, berarti ada 4 kali 5 ya, menyesuaikan dengan jumlah n atau jumlah elemennya. Nah, berhubung nilai lambda max-nya udah ketahuan, baru deh kita bisa cari nilai CI-nya berapa. Nah, nilai CI-nya sama dengan lambda max dikurangin jumlah n, jumlahnya 3, dibagi n-1, yaitu 3 dikurang 1. Dan hasilnya adalah 0,011 sekian. Oke, deluxe, kita coba cari nilai CR-nya. CR sama dengan CI per IR. CI-nya kan sudah diketahui. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai dari IR-nya berapa. Nah, dari mana nilai IR-nya? IR-nya itu dapat dari, kita bisa lihat dari tabel daftar indeks random konsistensi atau RI. Nah, dari situ ketahuan nih, kita kan N-nya itu ada 3. N-nya 3, N3 itu nilainya 0,58. Jadi sama dengan nilai CI dibagi dengan 0,58. Kemudian enter. Nah, hasilnya adalah 0,02 yang berarti sudah konsisten karena kurang dari 0,1. Nah, kalau misalnya angkanya lebih dari 0,1 berarti dia tidak konsisten. Berarti kita harus mengulang kembali nih. Ada mungkin kekeliruan ya pada saat kita mencoba memberi pembobotan atau wawancara. Jadi kita harus mengulang kembali hal tersebut dan memperbaiki, dan kita ulang lagi perhitungan dari awal seperti tadi. Oke, lanjutannya kita langsung mensintesiskan aja langsung seperti langkah yang awal tadi untuk kriteria. Kita jumlahkan aja antar kolom-kolom yang ada antar Canon, Nikon, dan Sony. Saya buat agak lebih cepat ya, karena secara keseluruhan caranya sama aja. Nah, setelah didapatkan, kita cari lagi nilai eigennya berapa dengan cara membagi setiap elemen dengan total di bawahnya. Misalnya Canon dengan totalnya Canon seperti itu, dengan nilai eigennya berapa gitu kan. Jadi kita lanjutin aja seperti di bawah ini. Ya, untuk yang kedua nilai Nikon
dibagi dengan jumlah Nikon juga yang di kolom. Jadi tinggal dikasih tanda aja, atau teman-teman bisa klik F4 dan otomatis mereka akan langsung ke set dan yang nggak bakal kemana-mana. Lanjut, nilai eigen udah ketahuan nih. Selanjutnya, kita menjumlahkan setiap nilai eigen yang udah kita hitung tadi. Nah, tinggal disum aja sih. Tinggal tarik dan hasilnya langsung ketahuan. Jumlah sudah diketahui, lanjut ke rata-rata. Dan caranya adalah jumlah yang kita hitung dibagi dengan jumlah elemen. Di sini kan ada Canon, Nikon, sama Sony, berarti 3. Jadi jumlah dibagi dengan 3. Dan hasil rata-rata itu ingat ya, harus 1 gitu. Jadi jangan sampai ada kekeliruan ya. Oke, caranya selanjutnya lagi kita ngitung lagi nih kira-kira inkonsistensinya berapa nih kira-kiranya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mencari lambda maksimum. Caranya dengan membagi jumlah dengan nilai dari rata-rata gitu. Jumlah Canon dibagi dengan nilai rata-rata Canon, jumlah Nikon pada kolom Nikon dibagi dengan dikali dengan rata-rata Nikon, dan selanjutnya jumlah Sony dikali dengan rata-rata Sony. Ini tinggal ditambah-tambah aja. Dan hasilnya adalah 3,0382. Nah, jika sudah ketemu, lanjut kita cari CI-nya. CI-nya berapa sih? CI adalah nilai lambda max dikurangi dengan N. N-nya kan 3, jadi lambda max dikurangi 3 dibagi 3 kurang 1. Enter dan hasilnya 0,019. Selanjutnya kita cari apa lagi? Kita cari CR, dimana rumusnya adalah CI dibagi IR. Nah, nilai CI-nya udah ketemu, IR-nya kita lihat di table, di 3, di sini ada 3 Canon, Nikon, Sony, ada 3, berarti 0,58. Jadi nilai CI dibagi dengan enter, dan hasilnya adalah 0,033. Itu lebih kecil daripada 0,1, sehingga bisa dikatakan yang kita hitung itu sudah konsisten. Lanjut, selanjutnya kita mencoba menghitung kriteria untuk baterai. Nah, pembuatannya udah ada ya. Sekarang mau tinggal di jumlah-jumlah aja seperti ini. Saya mulai agak lebih cepat ya. Kemudian kita cari nilai eigennya seperti biasa, yaitu setiap kolom dibagi dengan jumlah yang ada, jumlah total yang ada di bawahnya. Oke, dilanjut dengan sampingnya, jangan lupa ya, nanti karena bawahnya itu, karena yang penjumlahnya itu kan nggak berubah-berubah ya, kita kasih aja F4, jadi hasil kalinya nggak akan berubah. Tinggal tarik, hasilnya ketahuan. Selanjutnya kita tinggal summary aja ke samping. Caranya sama dengan sebelumnya, tarik lagi. Nah, untuk mencari rata-rata, karena di sini ada 3, jadi kita bagi 3, jumlah dibagi dengan 3, jumlah elemen. Tarik lagi, ingat totalnya harus 1. Oke, lanjut, kita langsung cari inkonsistensinya berapa. Nah,
itu simpel banget sih, cuma tinggal jumlah dibagi dengan rata-rata. Setiap jumlah dibagi dengan rata-rata. Saya udah 3, jadi tinggal 3,3 dibagi 0,39 sampai selesai gitu. Pastikan berhati-hati ya untuk dalam memilih pengalinya ya. Dipastikan lagi antara jumlah dengan nilai dari rata-rata gitu. Oke, hasilnya udah ada. Lanjut kita cari CI-nya berapa. Nah, nyari CI-nya sama kayak rumus tadi yang sebelumnya, yaitu dengan nilai lambda maksimum dikurangin 3 jumlah total n-nya dibagi dengan n-1, 3 min 1. Walah, hasilnya 0,00. Oh, berarti ini bagus juga ya ini kayaknya sih bagus ya. Coba kita lanjut ke cari CR-nya berapa. CR-nya sama dengan lambda maksimum dibagi dengan lambda maksimum. Hasilnya 0,0042. Berarti sangat konsisten ya. Oke. Udah dapat kayak gitu, lanjut ke alternatif selanjutnya, yaitu alternatif yang terakhir ya, fitur. Sama seperti tadi caranya, kita tinggal jumlah aja nih, tinggal di summary aja. Di sum aja, set, kesampingin. Jadi, lanjut ke eigenvector sama kayak tadi. Nilai-nilai yang ada di fitur itu dibagi dengan jumlah. Selanjutnya, jangan lupa ya untuk memastikan jumlahnya itu karena jumlahnya tidak berubah ya, pembagian jumlahnya tidak berubah, kasih aja F4, jadi otomatis akan timbul lambang kayak dolar gitu, yang artinya itu nggak bakal berubah. Tinggal tarik deh, seret. Oke, lanjut, langsung aja di summary ke samping dari nilai eigennya, tarik deh, seret, gitu. Lebih simpel ya, enak ya ngeliatnya ya. Nah, terus akhirnya jumlah itu jangan lupa dibagi dengan 3 untuk mencari nilai rata-ratanya. Tarik lagi ke bawah, seret. Nah, pastikan hasilnya sama dengan 1. Lanjut, kita ngerjain lambda maksimal. Mencari lambda maksimum. Caranya ya seperti tadi. Jumlah dibagi dengan rata-rata. Setiap jumlah dibagi dengan rata-rata. Oke. Jumlah Canon dikali dengan rata-rata Canon. Jumlah Nikon dikali dengan rata-rata Nikon ditambah dengan jumlah Sony dikali dengan rata-rata Sony. Dan hasilnya sama dengan voila. Udah ketahuan kan di bawahnya. Oke, lanjut. Lanjutnya kita cari nilai CI-nya. Seperti biasa, nilainya sama dengan lambda maksimal. Nilai dari lambda maksimal ini dengan total. Jumlah total atau n-nya 3. Kalau 4 ya 4 ya, ingat. Tinggal kasih kurung lagi 3 minus 1. Dan hasilnya tereng 0,032. Lanjutlah kita ngitung CR. CR gimana? Seperti biasa. Tinggal dibagi aja. CR dibagi R. Dibagi dengan 0,58. Jangan forget. Ya, akhirnya kita sampai di sesi yang terakhir, yaitu pemeringkatan. Nah, di sini sudah ada kolom kosong yang nanti teman-teman tinggal isi dengan rata-rata yang telah dihitung sebelumnya, nilai di rata-rata yang telah dihitung sebelumnya. Dari rata-rata lensa, baterai, fitur, dan kemudian dari rata-rata kriteria. Jadi untuk lebih mudahnya kita copy paste aja dari rata-rata lensa, kita copy paste ke bawah. Untuk pastenya pakai paste spesial ya, yang cuma value only, value yang ada lambangnya 1/3 itu. Oke. Lanjut untuk baterainya. Kemudian untuk fiturnya juga rata-ratanya aja. Sip. Oke. Lanjut untuk kriterianya yang tadi di awal, rata-rata kriteria. Nah, yang di atas ini. Sip. Copy paste. Oke, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita cari hasilnya.
Gimana caranya? Yaitu perkalian antara alternatif yang ada, rata-rata alternatif yang ada dengan rata-rata kriteria. Contoh, lensa di Canon dikali dengan kriteria lensa. Selanjutnya dari baterai juga sama hingga ke fitur. Ya, tinggal enter. Oh iya, jangan lupa ya, karena di sini kriterianya nggak akan berubah, jadi teman-teman untuk nilai kriterianya klik aja F4, jadi nggak bakal berubah. Kalau udah, tinggal tarik ke bawah dan langsung selesai. Dan pastikan hasilnya keseluruhan apabila dijumlah sama dengan 1. Tapi kalau misalnya kurang dari 1, berarti ada ketidaksesuaian. Oke. Nah, dari hasil ini kita diketahui ya bahwa mana yang paling tinggi nilainya. Oh, ternyata yang paling tinggi adalah Nikon sebagai peringkat pertama, yang kedua Canon, yang ketiga Sony. Oke, that's it. Akhirnya kita mengetahui pilihan mana yang paling tepat untuk memilih kamera ya, seperti itu. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa komennya di bawah. Dan kalau ada pertanyaan mah nggak ditanyakan di komen, boleh. Jika kalian merasa video ini membantu kalian, mohon like and subscribe-nya ya. Itu aja dari saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.